Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan penjelasan kisi-kisi apa sih yang harus kalian pelajari untuk sumatif tengah semester mata pelajaran PKN di semester 1 ini. Intinya kalian harus belajar bab 1 sama bab 2, tapi bab 2-nya cuma setengahnya doang, nggak sampai full, karena kemarin juga saya jelasinnya belum sampai full gitu. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari saya berikut ini. Bab 1. Sejarah kelahiran Pancasila. Nah, yang pertama yang harus kalian pelajari tentang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, di mana lambang tersebut terinspirasi dari tokoh pewayangan Garuda yang merupakan tunggangan dari Dewa Wisnu dalam melawan kejahatan. Maka dari itu ya bisa dibilang melambangkan kekuatan dan kegagahan. Lambang tersebut diusulkan oleh Sultan Hamid II, lalu disetujui oleh Presiden Soekarno di tahun 1950. Lalu berikutnya tentang lambang-lambang dari setiap sila pada Pancasila. Kalau itu mungkin kalian udah gampang lah, easy lah. Pas SD juga pernah kan, di mana ya sila ke-1 lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai emas, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Tuh, ya gampang ya. Lalu yang kedua yang harus kalian pelajari tentang masa peninggalan masa sejarah Indonesia. Ini yang perlu kalian ingat-ingat, ada salah satunya peninggalan Nekara atau guci perunggu. Guci terbuat dari logam perunggu yang dipergunakan untuk sarana keagamaan. Nah, melambangkan pada zaman itu sudah menerapkan nilai ketuhanan gitu. Lalu berikutnya setelah masa sejarah adalah masa kerajaan Nusantara tuh. Awal-awal masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Maka dari itu corak kerajaan pada saat itu yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Antara lain ada kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Mataram, dan masih banyak lagi. Intinya pada saat itu ya salah satu kerajaan yang paling besar adalah Majapahit sama Sriwijaya. Nah, kalau Majapahit bahkan bisa luasnya seperti Indonesia yang sekarang, bahkan wilayahnya nyampe ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei atau sebagian Thailand. Jadi seluas itu, yaitu di masa rajanya namanya Hayam Wuruk dan panglima perangnya Patih Gajah Mada. Itu sangat terkenal sekali kan, makanya dua orang tersebut sering dijadikan nama jalan di kota-kota besar. Lalu peninggalan masa sejarah Indonesia salah satunya adalah bangunan candi. Nah, contoh candi yang besar yang paling terkenal adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, Candi Borobudur adanya di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Candi Prambanan adanya di Yogyakarta. Lalu yang ketiga yaitu BPUPK atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, ketuanya adalah Rajiman Wedjodiningrat, lalu wakilnya ada dua. Yang pertama Panji Suroso, orang Indonesia, dan Ichibangase Yoshio, orang Jepang. Lalu BPUPK melaksanakan dua kali sidang. Sidang yang pertama adalah 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang isi sidangnya adalah merumuskan dasar negara yang nantinya menjadi Pancasila. Lalu sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Isi sidangnya adalah merumuskan hukum dasar atau yang nantinya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Itu. Lalu yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPUPK yang ke-1 di tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan tuh 5 gagasannya terkait dasar negara. Ada peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan lain sebagainya. Lalu 2 hari kemudian 31 Mei Mr. Supomo juga mengusulkan rumusan dasar negara. Menurut beliau juga ada 5 juga, tapi poinnya beda lagi. Lalu
Di hari terakhir sidang pertama 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan juga rumusan dasar negara, ada 5 juga. Lalu beliau juga ngusulin nih, nantinya kalau dasar negara kita udah jadi, kata-katanya udah jadi, ingin menamakan dasar negara kita menjadi Pancasila. Nah, kemudian seluruh peserta sidang menyetujuinya hingga akhirnya 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila tuh, upacara tiap tahun di tanggal 1 Juni. Lalu kemudian usulan dari 3 tokoh tersebut antara lain Muhammad Yamin, Supomo sama Insinyur Soekarno, usulannya kan masih belum fix lah, belum disetujui semua. Nah, 3 usulan tersebut dibentuklah panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara agar lebih rapih lagi, agar lebih sesuai lagi berdasarkan usulan dari 3 orang tadi. Nah, anggotanya antara lain ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Yai Haji Wahid Hashim, dan Ahmad Subarjo. Lalu berikutnya, yang keempat di masa penjajahan. Nah, masa penjajahan ini yang harus kalian pelajari salah satunya tentang peralihan masa penjajahan Belanda ke masa penjajahan Jepang, di mana Jepang cuma butuh waktu kurang lebih 2 bulan untuk mengalahkan Belanda di Indonesia. Lalu ya Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Ya, untuk kalian tahu aja kan waktu itu kita bahas bahwa negara-negara yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, lalu Belanda dan Jepang. Nah, ini yang lebih lama menjajah kan Belanda sama Jepang tuh. Jadi kita bahas itu aja. Kemudian pahlawan yang memperjuangkan atau memimpin perlawanan rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda ada Patimura di daerah Maluku, ada Sisingamangaraja 12 di Sumatera Utara, Cut Nyadin di Aceh, Ilantik di Bali, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan lain sebagainya lah. Itu juga kalian harus tahulah beberapa pahlawan, nanti akan keluar di soal juga ya. Lalu di masa penjajahan Jepang, ternyata meskipun Jepang ngejajahnya cuma 3,5 tahun, tapi ternyata kekejamahannya jauh melebihi masa penjajahan Belanda. Yang pertama, gadis dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur. Yang kedua, pemuda dijadikan romusa atau disuruh kerja paksa. Yang ketiga, hasil panen dirampas paksa. Lalu yang keempat, penjara yang tidak manusiawi. Kejam banget lah. Yang kelima, di masa kebangkitan nasional, di mana masa-masa perlawanan bangsa Indonesia, tapi perlawanannya udah nggak secara kedaerahan lagi, tapi secara nasional melalui organisasi atau apa namanya, organisasi politik gitulah. Nah, masa kebangkitan nasional awalnya ditandai dengan adanya atau berdirinya organisasi bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu nama organisasi ya, bukan nama orang. Kemarin pas ulangan bab 1 dikiranya nama orang. Sebutkan nama pahlawan ini tulis Budi Utomo, bukan ya. Budi Utomo itu nama organisasi. Nah, organisasi pertama di Indonesia di masa penjajahan yang bersifat nasional gitu. Yaitu berdiri pada 20 Mei 1908. Yang diprakarsai atau yang punya ide mendirikannya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian puncaknya diawali dengan Budi Utomo, kemudian muncul banyak organisasi lain kan, kayak ada Sarekat Islam, ada namanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Indische Party, dan lain sebagainya. Hingga puncaknya yang salah satu perkumpulan pemuda terbesar secara nasional pada saat itu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga akhirnya dinamai sebagai Sumpah Pemuda karena menghasilkan 3 Sumpah Pemuda kan yang kita tahu sampai saat ini. Maka dari itu
kita memperingati Hari Sumpah Pemuda tiap 28 Oktober. Nah, isinya apa Sumpah Pemuda? Yang pertama ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu. Lalu yang keenam di bab pertama yang perlu kalian pelajari adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, hasil sidang PPKI. PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945 atau tepatnya sehari setelah Indonesia merdeka. Gitu. Nah, yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya, termasuk pembukaannya juga, kemudian isi pasal-pasalnya. Nah, kenapa hari ini juga dibilang sebagai pengesahan Pancasila juga karena isi dari pembukaan UUD 45 di bagian alinea keempat ada isi kalimat dari Pancasila juga kan, maka ya bisa dibilang mengesahkan UUD sekaligus Pancasila. Lalu yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu yang ketiga membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang mirip-mirip kayak DPR atau MPR, pokoknya untuk sementara lah karena pada saat itu kan baru awal-awal gitu. Nah, namanya masih KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Lanjut bab kedua, norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini sebagian aja yang kalian pelajari di bagian tentang normanya aja, yang UUD belum sampai situ. Kalau norma gampang juga, tadi lambang-lambang sila Pancasila udah pernah dipelajari saat SD, norma juga kan pernah dipelajari saat SD. Jadi kita review ulang aja. Bab 2 tentang norma. Nah, norma adalah aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya, kata kuncinya norma itu sama aja kayak aturan lah gitu. Kemudian fungsi norma gampang lah, nggak usah saya jelasin, tapi fungsi norma intinya ya membuat disiplin, membuat aman, agar kondusif, tidak terjadi benturan antar warga dan lain sebagainya. Kemudian bentuk norma ada dua, norma tertulis, ada bentuknya secara resmi tertulis gitu. Contoh tata tertib sekolah, undang-undang pidana, peraturan hukum, undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan, undang-undang tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada bentuknya secara tertulis. Lalu yang kedua, norma tidak tertulis. Contoh ya, tata krama, sopan santun, adab, etika. Dia tidak tertulis dalam sebuah kertas, tidak diumumkan atau ditempel. Tetapi kita tahu gitu, norma tata krama itu ada dan wajib dilakukan oleh semua orang. Misal harus sopan, harus bilang permisi, harus menghargai yang lebih tua, itu kan tidak tertulis tapi tetap harus kita laksanakan. Lalu jenis-jenis norma ada 4, sebagaimana yang pernah kalian pelajari juga di SD. Yang pertama norma susila atau pas SD namanya norma kesusilaan, yaitu aturan yang berasal dari suara hati nurani manusia atau suara hati manusia. Intinya kalau norma susila tuh kayak yang tahu kita sendiri, dampaknya pun lebih banyak ke diri kita sendiri gitu. Karena yang tahu ngelakuin itu atau tidak diri kita sendiri. Itu norma susila tuh bedanya sama norma sopanan tuh itu. Contohnya berkata jujur, kan yang tahu kita doang gitu. Kemudian tidak mencontek. Lalu sanksinya apabila kita melanggar norma susila adalah merasakan penyesalan, cemas, dan panik. Lalu yang kedua, norma sosial atau pas SD namanya norma kesopanan. Itu berasal dari aturan tata krama dalam kehidupan masyarakat. Contoh ya harus sopan kepada orang tua, menghormati guru, bilang permisi, mengucapkan salam saat bertamu, dan lain sebagainya. Nah, sanksi apabila melanggar bisa dijauhi, dibenci, atau dimarahi.
Yang ketiga ada norma agama. Nah, sumber aturannya dari ajaran agama dan kitab suci dari agama sesuai yang kita anut gitu, bukan agama orang lain tapi agama yang kita anut. Contoh taat beribadah, mengaji, toleransi, saling menghormati antar umat beragama, dan lain sebagainya. Sanksi apabila melanggar norma agama yaitu mendapatkan dosa, bisa masuk neraka, atau bahkan terkena azab. Ya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, norma hukum. Nah, norma yang dibuat oleh pemerintah. Bentuknya ya ada aturan hukum dan aturan undang-undangnya. Dan sanksinya tegas. Artinya ya tidak pilih kasih. Semua orang ketika melakukan kesalahan pelanggaran hukum ya harus mendapatkan konsekuensinya gitu atau dihukum. Nah, contohnya mematuhi aturan lalu lintas, tidak bertindak kriminal, tidak membunuh orang, tidak memakai narkoba, tidak tawuran, dan sebagainya. Nah, sanksi apabila melanggar normal hukum adalah denda atau dipenjara atau hukuman mati. Nah, hukuman mati ada nggak Pak? Ada. Biasanya itu untuk pelanggaran berat seperti teroris yang mengebom, yang membunuh banyak orang, lalu pengedar narkoba kelas kakap, lalu pembunuh berantai itu biasanya juga bisa terkena hukuman mati. Nah, paling itu aja sih dari materi yang harus kalian pelajari garis besarnya. Intinya kalian harus tetap belajar, pelajari juga yang di catatan, tetap semangat, kemudian jangan lupa berdoa. Yang terpenting adalah kejujuran. Kalian kerjakan secara jujur, percaya pada diri kalian sendiri, dan belajar dulu. Jangan, biarin aja lah besok juga asal pilih aja, jangan begitu. Tetap harus berusaha, belajar, dan berdoa. Oke, itu aja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila mungkin dirasa ada yang kurang-kurang, baik dari penjelasannya kurang jelas atau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau menonton video dari saya. Semangat UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.